Baik, oke, saya akan coba bahas di sesi selanjutnya. Seperti yang sebelumnya saya bahas mengenai bagaimana menghubungkan form dengan query. Nah, di video ini akan saya bahas bagaimana kita membuat sebuah report ya. Report sendiri fungsinya adalah untuk menampilkan informasi yang sudah dikelola dalam sebuah database ya, sehingga sehingga data yang sudah dikelola ini dapat digunakan oleh penggunanya dan memiliki nilai tambah gitu ya, sehingga bermanfaat bagi penggunanya. Baik. Nah, di report sendiri pada dasarnya cara membuatnya ada tiga cara sebenarnya ya. Sama seperti halnya cara membuat form, ada auto report, ada report wizard, ada report design ya. Nanti saya coba contohkan lah gitu. Terus yang ketiga, yang berikutnya adalah bahwa dalam di report itu ada juga yang namanya section seperti halnya di form. Jadi di report itu dibagi menjadi 5 section. Ada report header, ada page header, ada detail, ada page footer, ada report footer gitu ya. Ini section-section dari report. Nah, pengertiannya nanti Anda bisa baca sendiri. Intinya adalah kalau report header ini biasa digunakan untuk judul laporan. Ini pasti satu pasang dengan report footer. Ini biasanya diuntukkan untuk tampilan data di akhir ya, di paling bawah gitu ya. Terus untuk page header ini fungsinya untuk memberikan halaman per halaman gitu, jadi akan muncul tiap halaman jika laporan yang dicetak itu memiliki beberapa halaman gitu ya. Ini untuk bagian atasnya, tentu nanti pasangannya dengan page footer ini untuk bagian bawahnya. Sedangkan datanya sendiri nanti akan tersimpan di detail ya. Nah, di report sendiri nanti ada yang namanya grouping ya. Saya akan jelaskan juga mengenai grouping seperti apa gitu ya. Oke, saya akan coba contohkan dulu bagaimana cara membuat report, langkah-langkah membuat report ya. Jadi yang pertama, tadi saya bilang bahwa report itu memiliki tiga cara dalam membuatnya. Satu, auto report, dua, report design, ya, tiga, report wizard. Tentu nanti yang paling kita akan banyak gunakan adalah report wizard, karena itu jauh lebih mudah digunakan dibanding dengan cara yang lain. Oke, saya akan contohkan dulu untuk yang report design ya. Report design ini Anda akan ditampilkan section report yang isinya adalah page header, detail, dan page footer gitu ya. Sehingga Anda harus tambahkan untuk pemberian judul dengan menambahkan report header atau report footer. Sehingga nanti Anda bisa tambahkan judul pakai label di sini ya. Anda misalkan mau bikin laporan peminjaman misalkan ya. Nah, seperti ini Anda masukkan label di sini. Nah, headernya nanti untuk halaman ya bisa nanti di bawah ya diisikan insert apa gitu ya. Ini ya di sini ada page number ya. Kalau misalnya Anda mau nambahkan halaman, Anda bisa tambahkan di page footernya. Nah, untuk datanya sendiri ketika ini dijalankan, nah ini tampilannya juga ada tiga ya. Ada report view, ini berarti ketika akan ditampilkan di layar ya seperti ini. Ada print preview, ini dicetak di kertas ya. Ada juga ada juga design view ya. Ini ketika kita mau mendesain. Ada juga layout view ya. Layout view itu tampilan dalam posisi di layar untuk melihat bagaimana kita melihat proses pengeditan bisa dilakukan ya. Jadi ada 4 tampilan untuk report. Nah, terus apa yang Anda lakukan kalau misalkan kita pengen memasukkan datanya ya. Nah, kalau ingin Anda memasukkan datanya, kita lihat dulu ya. Ini tadi kan ada yang namanya detail ya. Nah, detail ini fungsinya adalah untuk memasukkan data ya. Nah, berarti Anda harus pilih dulu di sini ada add existing field, ada table yang dimunculkan. Misalkan tadi Anda mau membuat laporan peminjaman, misalkan diambil dari tabel head pinjam. Nah, Anda harus klik dulu tabel head pinjamnya. Anda masukkan satu persatu fieldnya, terus Anda bisa rapikan ya. Nanti Anda tampilkan nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, detail ini memunculkan sesuai dengan data yang tersimpan di dalam table ya. Tentu
nanti jumlahnya tergantung dengan data yang Anda sudah simpan di dalam tabelnya. Nah, yang jelas kalau yang namanya detail ini akan muncul berkali-kali ya tergantung datanya, sedangkan untuk header bagian header ini akan hanya muncul di bagian atas saja. Kalau nanti Anda bikin di page footer yang tadi saya jelaskan ya, maka nanti akan muncul di tiap halaman gitu ya. Nah, itu cara pertama membuat report dengan desain ya. Nah, kalau menurut saya ini tidak saya rekomendasikan karena nanti Anda butuh waktu yang lama untuk membuat report ya. Editingnya terlalu lama. Saran saya sih nanti kita pakai yang report wizard saja, itu jauh lebih memudahkan Anda nantinya. Nah, terus kenapa nggak pakai auto report ya? Karena auto report ini sebenarnya cara membuat report langsung diambil dari data secara keseluruhan dari sebuah tabel ya. Contohnya misalkan saya pilih anggota, terus saya pilih report, ini langsung muncul seperti ini. Ketika kita mau edit lagi ini lumayan merepotkan gitu ya, karena tampilannya belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Proses editingnya jauh lebih merepotkan. Jadi auto report ini memang kalau kita ingin membuat laporan secara cepat ini sangat cepat sekali karena kita cukup pilih tabelnya apa, pilih report langsung jadi ya. Sebagai contoh yang lain misalkan saya pilih tabel buku, terus saya pilih create, saya pilih report langsung muncul. Ini data bukunya seperti ini gitu ya. Bahkan ini kita bisa lihat kalau nanti mau dicetak nanti print previewnya seperti ini. Ini kepotong dibagi menjadi dua nantinya tuh seperti ini. Kita juga bisa tentukan kalau di tampilan di layar seperti apa, tampilan di layar seperti ini ya. Nah, si report sendiri pun ini bisa kita rubah seperti halnya form ya. Jadi sifatnya melayang gitu, dialog report gitu ya. Jadi Anda cukup di property sheet-nya. Nah, di sini ketika Anda ingin munculnya tinggal klik, di sini ada nah di sini ada pop up juga ya. Jadi Anda cukup tekan tombol yes, rubah. Ini ketika diklik nanti si reportnya jadinya bisa digeser-geser. Kalau pop up-nya Anda matikan, maka ini report hanya lebar saja gitu ya. Ini report hanya lebar saja. Nanti kaku tampilannya ya, tidak bisa digeser-geser gitu ya. Oke. Itu membuat report dengan auto report. Nah, terakhir saya akan contohkan membuat report dengan wizard ya. Ini yang akan saya rekomendasikan ya, karena Anda bisa menentukan tampilannya, Anda juga bisa menentukan field apa saja yang ingin ditampilkan. Nah, nanti kalau misalkan butuh editing ya Anda tinggal rubah saja gitu ya. Kayak saya ambil langsung kasusnya ya. Nah, misalkan saya pengen membuat kartu anggota perpustakaan ini. Tampilan yang seperti ini disebut sebagai report kolumnar. Karena dibaca berdasarkan kolomnya, satu kolom kiri, satu kolom kanan ya. Nah, berarti ini report kolumnar. Terus ada juga yang report seperti ini. Nah, ini reportnya disebutnya report datasheet ya, atau ya datasheet atau multiple item atau datasheet lah, sama bisa disebut seperti itu. Nah, ini nanti dia dibacanya dari kiri ke kanan, terus datanya muncul ke bawah. Ada juga yang report gabungan seperti ini. Ini disebutnya report step ya. Ada step, ada outline, ini beda-beda ya. Nanti kita coba saja beberapa ya. Oke, saya coba satu persatu dulu dengan menggunakan wizard ya. Saya akan coba untuk membuat kartu anggota. Langkahnya tentu tinggal create, pilih report wizard. Nah, enaknya kita bisa menentukan field apa saja yang mau ditampilkan. Nah, di sini ada nama, tempat lahir, alamat kota. Oke, kita masukkan dulu. Berarti dari tabel anggota ya, ada nama, tempat lahir, alamat, kota. Terus kita cek bagian kanannya nomor anggota ya. Nomor anggota, tanggal lahir, tanggal masuk, dan masa berlaku ya. Tanggal lahir, tanggal masuk, dan masa berlaku. Nah, seperti ini. Ini kita sudah pilih fieldnya, kita nggak ambil field yang ini ya. Berarti kita bisa menfilter atau menentukan field mana saja yang ingin diambil di report wizard ini. Ini tinggal next saja. Nah, langkah berikutnya di sini menentukan grouping ya. Grouping itu adalah mengelompokkan data yang ingin ditampilkan di dalam sebuah report.
Nah, di kasus ini belum ada grouping. Nanti akan saya kasih contoh grouping tuh yang seperti apa ya. Oke, ini kita skip dulu groupingnya, ini langsung next saja. Nah, yang berikutnya adalah untuk menentukan urutan, diurutkan berdasarkan data apa. Misalnya saya mau berurutkan berdasarkan nomor anggota gitu ya, biar berurutan. Terus selanjutnya, nah ini tampilannya ada kolumnar, ada tabular. Nah, tabular itu yang tadi saya bilang, ini multiple item atau datasheet atau tabular ya istilahnya. Terus di sini ada justified. Kalau justified itu dari kiri ke kanan turun ke bawah. Kalau kolomnar yang tadi yang seperti kartu anggota ya, dibaca per kolom, ke kolom kiri, yang ini kolom kiri, yang ini kolom kanan. Nah, tinggal kita pilih tentukan orientationnya. Orientation ini adalah dicetak di kertasnya mau gimana, mau portrait atau mau landscape. Saya pilih yang landscape saja ya, biar lebar ya. Next, nah ini tinggal beri nama, misalkan saya beri nama kartu anggota perpustakaan misalkan ya. Misalkan next, gini ya. Terus kita, nah kalau Anda perhatikan ini tampilnya agak berbeda ya, kita sesuaikan. Nah ini tinggal di design view saja. Nah cara menyesuaikannya Anda tinggal caranya seperti ini ya, Anda tinggal bagi-bagi saja sebenarnya ya. Kita cek ya, bagian sini adalah nama, tempat lahir, alamat kota, kirinya nama, tempat lahir, alamat kota, kanannya adalah nomor anggota dan tanggal lahirnya sebagainya. Nah ini tinggal Anda pindahkan ke kanan, yang ini juga sama ya, Anda tinggal pindahkan ke kanan. Nah Anda tinggal bisa geser pakai panah gitu ya. Kalau misalkan ingin lebih rapi, Anda geser-geser pakai panah biar ukurannya lebih presisi ya. Terus yang bagian ini tinggal Anda naikin ke atas. Nah, selanjutnya ini kalau ditampilkan sudah muncul seperti ini ya. Cuman kalau Anda perhatikan di sini ada foto, ada tanda tangan. Oke, kita tambahkan. Caranya seperti ini digedein dulu ya, bagian detailnya. Nah, foto ini kita ambil biar terhubung dengan tabel, kita ambil dari add existing field. Nah, di sini akan muncul, kita tadi sumbernya adalah anggota, pasti di sini belum muncul foto ya. Nah, untuk foto ini kita harus tambahkan dulu satu field lagi ya. Caranya Anda tinggal tambahkan di anggotanya. Ini misalnya saya tambahkan foto. Nah, tipe datanya adalah attachment misalkan ya. Terus selanjutnya ini saya close dulu ya. Terus kita sekarang tambahkan lagi ke sini ya. Ada setting view, nanti di sini akan muncul foto ya. Anda tinggal tarik saja ya. Nah, ini ya labelnya kita hapus saja. Fotonya ini diperbesar. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan tanda tangan di sini. Ini bisa ketik saja pakai label ya, kayak garis gitu ya, underscore bawah. Terus bagian atasnya kita tambahkan di sininya tanda tangan gitu ya. Oke, ini isikan tanda tangan. Kalau misalnya mau ditengahkan, ini tinggal ditarik aja pakai spasi seperti ini. Nah, gitu. Nah, ketika ini saya tampilkan, ini sudah muncul ya seperti ini tampilannya. Nah, kalau Anda perhatikan mungkin fotonya belum muncul karena memang datanya juga kita belum masukkan. Nanti nanti saya contohkan ketika dihubungkan si report ini dihubungkan dengan form ya. Nah, untuk pembuatan report yang kolomnar langkahnya seperti ini ya. Terus ini kita rubah dulu ya biar dia menjadi dialog report. Ini cukup klik bagian kiri atasnya, pop up-nya dijalankan, diaktifkan, yes. Nah, ini ketika ditampilkan munculnya seperti ini. Nah, ini untuk membuat report menggunakan report wizard ya. Nah, untuk pembahasan report selanjutnya, untuk contoh yang lain saya akan jelaskan di video yang berikutnya. Biar tidak terlalu lama ya, pembahasannya saya bagi dua saja.
Untuk pembahasan membuat report sendiri, tadi kesimpulannya ada 3 cara, ada menggunakan auto report, ada report by design, ada report by wizard, dan saran saya ketika Anda membuat report, Anda sebaiknya menggunakan report by wizard karena itu jauh lebih mudah. Nah, untuk penjelasan report, jenis-jenis report akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk sekarang saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.